Cerita berlanjut di lokasi berkumpul seluruh karyawan baru. Di sana, seorang instruktur berbadan kekar dengan pakaian militer sudah berdiri di depan mereka, siap memberikan instruksi. Semua karyawan baru terlihat memperhatikan dengan serius, termasuk Oh Chang-sok dan teman-temannya. Instruktur itu lalu mulai memberi perintah dengan suara lantang. Baik, semua orang harus membawa barang pilihan mereka di punggung masing-masing. Ia menegaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas barang yang sudah mereka pilih sebelumnya. Kemudian, untuk memberi contoh, instruktur itu menunjukkan bahwa dirinya juga sedang membawa tumpukan aluminium kapasitor di punggungnya. Dia berkata, sebagai atasan, aku juga harus menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat. Hal ini membuat semua peserta semakin serius dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Semua peserta karyawan baru tampak terkejut saat melihat isi tas ransel milik instruktur yang ternyata penuh dengan aluminium kapasitor. Mereka bertanya-tanya, apa dia benar-benar kuat bawa semua itu? Namun, Oh Chang-sok dalam hati berpikir bahwa instruktur ini jauh lebih baik daripada atasan yang hanya pandai bicara tapi tidak mau turun langsung ke lapangan. Setidaknya, dia menunjukkan sikap yang pantas ditiru dan tubuhnya masih sehat untuk melakukan ini. Instruktur itu kemudian menjelaskan kepada semua peserta bahwa mereka sedang membawa produk-produk dari perusahaan di punggung mereka masing-masing. Dia mengatakan bahwa dengan berjalan kaki sejauh 10 km sambil membawa barang-barang ini, mereka akan lebih mengenal dan memahami produk perusahaan. Namun dia juga menegaskan bahwa dia tidak memaksa siapapun untuk menderita dalam kegiatan ini. Jika ada yang merasa kelelahan atau tidak sanggup melanjutkan perjalanan, mereka dipersilakan melapor ke tim HRD Personalia untuk berhenti berjalan dan mendapatkan bantuan. Instruktur kemudian menegaskan sekali lagi kepada para peserta, kalau merasa ini terlalu berat, kalian bisa menyerah kapan saja. Namun, bagi sebagian peserta, terutama mereka yang punya gengsi tinggi, ucapan itu justru menjadi tantangan. Salah satu senior yang sebelumnya banyak bicara dalam hati berkata dengan penuh semangat, baiklah, kita lihat siapa yang berani menyerah di tengah jalan. Kalau perlu aku akan paksa mereka untuk terus berjalan. Sementara itu, Oh Chang-sok justru bersikap tenang. Dia memotivasi teman-temannya, ayo kita tetap semangat, kita selesaikan perjalanan ini sampai akhir. Melihat sikap Oh Chang-sok yang begitu santai dan optimis, salah satu teman perempuannya mendekat dan bertanya dengan heran, Chang-sok, kamu ini sebenarnya gimana sih? Kamu kan sudah taruhan sama Taeyun. Kamu beneran gak apa-apa jalan sejauh ini? Menjawab pertanyaan dari temannya tadi, Oh Chang-sok tersenyum dan berkata, lebih penting dari taruhan itu adalah bagaimana kita semua bisa bekerja sama dan saling mendukung. Ucapan itu membuat temannya terdiam kagum. Dalam hati dia berpikir, Chang-sok ini rasanya bukan seperti rekan kerja biasa, tapi lebih seperti senior yang bisa diandalkan. Sementara itu, peserta lain membicarakan tentang Oh Chang-sok. Mereka tahu bahwa Chang-sok sempat taruhan dengan Lee Tae-yun, tapi justru kagum karena sikapnya jauh lebih dewasa dan bijak daripada Lee Tae-yun. Salah satu dari mereka berkata, lihat deh, dia kayaknya punya hati yang jauh lebih besar dari Lee Tae-yun. Obrolan mereka membuat suasana menjadi penuh semangat, karena mereka jadi ikut termotivasi untuk tidak mudah menyerah. Instruktur yang memperhatikan mereka dari depan pun dalam hati berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya kita telah menemukan seseorang yang sangat berguna. Setelah semua karyawan baru berkumpul dan siap, instruktur pun memberikan aba-aba untuk memulai perjalanan. Dia berkata dengan tegas, baik, sekarang kita mulai perjalanan ini. Aku akan berjalan di depan dan mengatur kecepatan jalan kita. Kalian tinggal ikuti saja dari belakang. Semua peserta pun mulai bergerak mengikuti instruktur dengan penuh semangat. Oh Chang-sok dan teman-temannya ikut melangkah bersama, menyatukan tekad untuk menyelesaikan tantangan ini bersama-sama. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur alam, dan pemandangannya sangat indah. Ada air terjun dan pepohonan hijau di sekitar mereka. Salah satu dari mereka berkata kagum, wah, pemandangannya indah banget. Oh Chang-sok sendiri juga terlihat menikmati perjalanan ini, sambil terus memperhatikan sekelilingnya dengan penuh kekaguman. Saat perjalanan dimulai, para peserta berjalan melewati jalur yang penuh dengan pemandangan alam yang indah. Mereka melihat air terjun dan pepohonan hijau di sekitarnya. Oh Chang-sok jadi teringat akan masa lalunya bersama istri yang sedang menikmati pemandangan itu. Sang istri memanggil suaminya dengan gembira, sayang, kesini deh, lihat pemandangannya, keren banget. Suaminya pun mengingatkan, hati-hati jangan sampai jatuh. Melihat itu, Oh Chang-sok jadi teringat kenangan masa lalunya. Dalam hatinya ia berkata, aku kangen suasana seperti ini. Ia mengenang bahwa dulu, bahkan setelah istrinya meninggal, setiap kali merasa lelah karena pekerjaan,
Ia sering datang ke tempat ini untuk menenangkan diri. Tempat ini memang masih tetap indah seperti dulu. Sementara itu, Lee Tae-yun yang ikut berjalan di dekatnya tampak sombong. Ia berkata dalam hati, "Jalur seperti ini sih cuma jalan santai doang. Gampang banget." Di sisi lain, instruktur terus memimpin perjalanan di depan, melewati tanda jalur yang bertuliskan Walking Trail dan Gyeoshan Path. Namun, kondisi peserta lain sudah mulai terlihat lelah. Mereka mulai terengah-engah, berjalan dengan susah payah di belakang. Saat perjalanan terus berlanjut, para peserta mulai merasa kelelahan. Salah satu dari mereka heran dan bertanya dalam hati, "Kok direktur itu nggak kelihatan capek sama sekali ya? Padahal dia bawa banyak banget aluminium kapasitor di tasnya." Sementara itu, mereka semua mulai berjalan dengan napas tersengal-sengal. Akhirnya, direktur yang memimpin perjalanan itu memberi instruksi, "Baik, kita istirahat 10 menit di sini. Kalian boleh menurunkan barang bawaan kalian." Para peserta pun langsung lega dan terduduk kelelahan. Ada yang mengeluh, "Aduh, aku bisa mati rasanya." Ada juga yang berkata, "Ini capek banget, padahal kita bahkan belum setengah jalan." Meskipun lelah, beberapa peserta tetap memaksakan diri karena mendengar rumor bahwa kalau mereka menyerah di tengah jalan, nanti mereka bakal dipindahkan ke perusahaan cabang atau anak perusahaan yang biasanya dianggap lebih buruk. Namun, Oh Chang-sok dalam hati merasa aneh dan berpikir, dipindah ke anak perusahaan kalau menyerah, dari mana sih asalnya rumor konyol seperti itu? Saat para peserta istirahat dengan kondisi sangat kelelahan, Lee Tae-yun tiba-tiba berdiri dan berteriak lantang, "Hei semuanya, berhenti kelihatan lemah seperti itu." Dengan gaya sok tegas, dia memarahi peserta lain, "Masa baru jalan sedikit di pelatihan karyawan baru saja sudah pada mau mati begitu? Kalau kalian menyerah di sini, kalian pasti bakal menyesal. Ini akan jadi bencana buat kalian." Peserta lain yang mendengarnya justru bergosip, "Bukannya itu orang yang tadi taruhannya?" Yang lain membalas, "Iya, dia kan tadi bilang kalau ada satu orang aja yang menyerah waktu jalan, dia harus mundur dari perusahaan. Makanya dia marah-marah gitu, biar nggak ada yang nyerah." Ada salah satu peserta yang merasa putus asa, karena keluarganya memang dalam kondisi sulit, dan pekerjaan ini sangat penting baginya. Dia bahkan sempat berpikir untuk menyerah saja. Namun, Oh Chang-sok langsung menyemangati mereka semua, "Tidak, apa yang dikatakan Lee Tae-yun itu ada benarnya. Yuk kita bertahan sedikit lagi, pasti bisa." Ucapan itu membuat Lee Tae-yun terkejut dan tidak menyangka bahwa Oh Chang-sok justru membelanya di depan semua orang. Setelah menyemangati semua orang, Oh Chang-sok mendekati salah satu peserta yang terlihat sangat kelelahan. Ia berkata, "Kamu pasti sudah repot bawa barang bawaan perusahaan. Ditambah lagi harus bawa air minum sendiri. Itu pasti berat banget." Peserta itu mengangguk setuju. Oh Chang-sok dengan ramah menawarkan, "Serahin saja air minummu ke aku. Biar aku yang bawain." Peserta itu kaget dan berkata, "Serius? Wah, terima kasih banget." Teman di sebelah mereka ikut berkomentar bahwa memang benar, bantuan kecil seperti itu bisa sangat membantu dalam kondisi seperti ini. Tapi Lee Tae-yun yang mendengar tawaran Oh Chang-sok langsung bingung dan panik. Ia berkata, "Tunggu Chang-sok, bukannya kamu butuh ada yang nyerah biar menang taruhan? Apa kamu yakin mau bantu mereka?" Namun Oh Chang-sok menjawab dengan tenang, "Nggak apa-apa, taruhan itu urusan nanti. Yang penting sekarang aku mau bantu sebisaku." Peserta yang dibantu itu sangat berterima kasih. Ia bahkan berkata, "Kalau nanti aku ke Seoul, aku pasti traktir kamu minum sebagai ucapan terima kasih." Instruktur memperhatikan dan berpikir dalam hati, Chang-sok ini orangnya benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Byung-ho malah memandang Lee Tae-yun dengan ekspresi geli sambil berpikir, Lee Tae-yun ini memang paling tidak enakan dari semua orang di sini." Byung-ho yang melihat kebaikan Oh Chang-sok jadi ikut kagum. Dalam hatinya ia berpikir, kalau nanti Lee Tae-yun mulai sombong ngomongin soal taruhannya, aku yang bakal maju bantu Oh Chang-sok. Chang-sok tersenyum tulus dan mengucapkan terima kasih kepada Byung-ho atas dukungannya. Tak lama kemudian, instruktur militer yang memimpin perjalanan memperhatikan mereka dari jauh. Ia bertanya kepada staf di sebelahnya, siapa nama anak itu. Staf itu sempat bingung dan takut disalahartikan, lalu menjawab dengan canggung, "Loh, bukannya Bapak sudah tahu? Masa pura-pura tanya begitu?" Instruktur itu bercanda seolah tersinggung, "Aku aja udah capek jalan kayak gini, sekarang dites juga ingatanku, emang aku udah tua gitu?" Semua orang tertawa kecil mendengar gurauan itu. Akhirnya staf itu menjawab dengan yakin, namanya Oh Chang-sok. Mendengar itu, instruktur langsung teringat, oh, jadi anak ini toh yang sempat dibicarakan oleh Choi Bong-sik dan Kim Hyong-sik waktu itu.
Instruktur itu mengingat kembali tentang Oh Chang-sok. Dalam pikirannya, Chang-sok bukanlah lulusan universitas terkenal, juga bukan orang dengan karier luar biasa. Dia hanya karyawan biasa. Tapi beberapa orang di perusahaan pernah bilang bahwa Chang-sok punya potensi besar. Instruktur itu melihat langsung bagaimana Chang-sok bertindak di lapangan. Dan dalam hatinya, ia berpikir, lihat tuh, pura-puranya nggak tahu apa-apa. Padahal, jelas-jelas dia paham betul apa yang harus dilakukan. Dia juga membandingkan dengan tim leader Kim Hyung-sik, yang pernah berkata sama seperti itu tentang Chang-sok. Memang luar biasa orang ini. Bisa bertindak tanpa malu-malu begini. Tak lama kemudian, instruktur memberi aba-aba. Waktu istirahat 10 menit sudah habis. Kita lanjutkan perjalanan. Semua berdiri. Para peserta pun bangkit dengan semangat, walau kelelahan. Beberapa dari mereka mulai merasakan manfaat dari bantuan Oh Chang-sok. Terutama setelah Chang-sok membantu membawa botol-botol air mereka. Salah satu dari mereka berkata, memang masih berat, tapi lebih mendingan dari sebelumnya. Yang lain berkata, iya, karena Oh Chang-sok bantu bawa sebagian air, jadi rasanya lebih ringan. Sementara itu, Oh Chang-sok melihat semua orang berusaha keras dan dalam hatinya berkata, semua orang benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia juga merasa sedikit lega dan berpikir, kalau kita terus seperti ini, aku yakin semuanya bisa sampai ke garis akhir bersama. Saat perjalanan kembali dilanjutkan, tiba-tiba, Oh Chang-sok dipanggil oleh seseorang dari belakang. Oh Chang-sok. Ternyata yang memanggil adalah manajer Han So-jun. Ia mendekati Chang-sok sambil tersenyum. Chang-sok agak terkejut dan berkata, manajer Han So-jun, wah senang sekali Anda ingat nama saya. Han So-jun pun berkata dengan santai, ini bukan hal besar kok. Aku cuma mau memberimu sedikit informasi. Chang-sok penasaran dan bertanya dalam hati, informasi? Han Seo-jun lalu mendekatkan diri dan berbisik ke telinga Chang-sok. Chang-sok tampak terkejut mendengar informasi tersebut dan langsung bereaksi dalam hati. Hah? Serius itu benar? Han Seo-jun kemudian menambahkan. Iya, jadi jangan terlalu memaksakan dirimu ya. Setelah mendapatkan informasi rahasia dari manajer Han So-jun, Oh Chang-sok bertanya dalam hati, kenapa Anda memberitahu saya soal ini? Han So-jun menjawab sambil menepuk bahu Chang-sok, karena kamu orang yang kompeten. Oh Chang-sok, aku tahu seharusnya aku nggak perlu ikut campur, tapi entah kenapa aku jadi pengen memperhatikanmu. Lalu dia menyuruh Chang-sok kembali bergabung dengan rombongan. Tidak lama teman-teman Chang-sok mencari-cari dirinya. Chang-sok, kamu tadi kemana? Dengan santai Chang-sok beralasan, tadi tali sepatuku lepas, jadi aku benerin dulu. Haha, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah papan penunjuk jalan bertuliskan Dalgil Exit 10M yang berarti pintu keluar tinggal 10 meter lagi. Seseorang berteriak gembira, lihat, itu garis finish. Kita hampir sampai. Semua peserta langsung bersemangat dan bersorak senang. Kita berhasil. Kita sudah menyelesaikan perjalanan ini. Mereka semua merayakan pencapaian itu dengan wajah bahagia dan lega. Setelah semua peserta berhasil sampai di garis finish, mereka semua merasa lega dan senang. Salah satu peserta berkata dengan semangat, kerja bagus semuanya. Namun, hampir semua peserta mengakui bahwa keberhasilan mereka ini banyak dibantu oleh Oh Chang-sok. Mereka berkata, ini semua berkat Chang-sok. Kalau bukan karena dia, mungkin kita nggak bakal berhasil sampai finish. Semua orang setuju dan tertawa bahagia. Namun Lee Tae-yun justru terlihat kesal dan tidak terima. Dengan nada mengejek dia berkata, Oh Chang-sok, gimana sekarang? Nggak ada satupun yang menyerah atau keluar dari perjalanan ini. Dia bahkan menantang Chang-sok. Satu-satunya orang yang harus keluar sekarang itu kamu Chang-sok. Karena taruhan kita jelas-jelas bilang, kalau ada yang menyerah, aku mundur. Tapi karena nggak ada yang mundur, harusnya kamu yang keluar. Teman-teman Chang-sok mulai panik dan bertanya, Chang-sok, gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Dengan tenang Chang-sok menjawab, aku sudah memeriksa semuanya. Memang tidak ada satu orang pun yang menyerah di perjalanan ini. Byung-ho yang berada di dekatnya bahkan sempat berpikir, bercanda, apa aku harusnya pura-pura menyerah aja tadi ya? Lewat jalur belakang gitu? Lee Tae-yun makin mengejek dan berkata, hahaha, sok-sokan banget sih kamu Chang-sok. Ini pelajaran buat kamu yang sok hebat dari tim Yong. Namun, Chang-sok tetap terlihat tenang, bahkan bersiap untuk menghadapi situasi berikutnya. Setelah semua peserta berhasil menyelesaikan perjalanan dan sampai di garis finish, suasana menjadi ramai dan penuh sorak-sorai. Tapi perjalanan mereka ternyata belum benar-benar selesai.
Instruktur pun memberi arahan tegas. Ambil waktu istirahat selama 10 menit, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Para peserta langsung terdiam dan sedikit kaget, karena mereka mengira perjalanan sudah selesai. Tapi instruktur memang ingin melatih mental dan fisik mereka sampai benar-benar kuat. Dengan suara lantang, instruktur menambahkan, "Siap-siap kalian semua." Oh Chang Sok dan teman-temannya pun mulai bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Walaupun terlihat sudah cukup lelah, namun semangat mereka belum padam.